Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kim Jong-un yang dikenal sebagai pemimpin komunis yang keras dan penuh kontrol membuat keputusan mengejutkan dengan memberi izin pembangunan masjid di Korea Utara, negara yang selama ini sangat membatasi kebebasan beragama. Langkah ini yang bertentangan dengan kebijakan otoriter yang telah lama diterapkan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini tanda dari perubahan besar dalam kebijakan agama atau sekedar strategi diplomatik untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara? Korea Utara, sebuah negara yang dikenal dengan sebutan negeri tertutup, selalu memunculkan rasa penasaran dan tanda tanya bagi banyak orang di luar sana. Negara ini tidak hanya terkenal karena kepemimpinan Kim Jong-un dan kebijakan politiknya yang keras, tetapi juga karena sistem sosial yang begitu terisolasi dan terkontrol. Dalam banyak hal, Korea Utara bukan hanya menutup diri dari dunia luar, tetapi juga menutup ruang bagi kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama. Dengan sistem pemerintahan yang komunis, negara ini menerapkan kebijakan ketat terhadap segala bentuk agama dan keyakinan pribadi. Dalam sejarah, Korea Utara dibangun dengan prinsip antisme negara, di mana negara berusaha untuk mengendalikan semua aspek kehidupan warganya. Agama tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting, tetapi juga berpotensi menantang ideologi negara yang berfokus pada sosialis dan nasionalisme Korea Utara. Kebijakan negara yang ketat terhadap agama ini semakin menguat setelah Perang Korea dan pembentukan rezim Kim Il-sung yang memimpin negara ini dengan sistem Juche, doktrin ketergantungan pada diri sendiri sebagai dasar ideologis. Dengan segala kontrol yang diterapkan, agama, terutama agama-agama besar seperti Kristen, Islam, dan Buddha, terus dipandang dengan skeptisisme. Agama-agama tersebut tidak hanya terbatas pada kepercayaan pribadi, tetapi juga dianggap sebagai potensi ancaman terhadap kesatuan ideologis negara. Di bawah pemerintahan Kim Jong-un, meskipun secara teori kebebasan beragama dijamin, kenyataannya banyak aspek agama diatur dengan ketat dan seringkali dibatasi. Tidak jarang individu yang mencoba untuk menjalankan praktik keagamaan mereka secara terbuka justru terpaksa menghadapi sanksi hukum yang berat. Salah satu agama yang jarang didengar dalam percakapan tentang Korea Utara adalah Islam. Agama yang berasal dari Timur Tengah ini memiliki jejak yang cukup unik di Korea Utara. Keberadaan Islam di negara ini tidaklah besar, tetapi ada sejarah singkat yang mencatatkan kehadiran komunitas Muslim. Islam pertama kali masuk ke Korea Utara melalui para diplomat, pekerja asing, dan pedagang dari negara-negara seperti Iran, Pakistan, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Selama beberapa dekade, meskipun negara ini mengisolasi diri secara politik dan sosial, ada sejumlah kecil Muslim yang hidup dan bekerja di dalamnya. Namun, meskipun komunitas Muslim di Korea Utara terbilang kecil, mereka tetap berusaha untuk menjaga tradisi dan praktik agama mereka, seperti melakukan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, dan merayakan hari-hari besar Islam. Keberadaan mereka di tengah masyarakat yang sangat terbatas, kebebasan beragama ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Di banyak bagian dunia, Muslim dapat beribadah dengan bebas. Tetapi di Korea Utara, segala bentuk ibadah yang terbuka dan jelas menunjukkan identitas agama bisa menghadapi berbagai kendala, termasuk ancaman dari pihak berwenang. Di tengah keterbatasan ini, beberapa diplomat Iran yang ditugaskan di negara tersebut mulai mendirikan fasilitas untuk kegiatan ibadah. Mereka menyadari bahwa meskipun negara ini menghalangi ekspresi agama, mereka tetap perlu memiliki tempat untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Pada tahun 2012, meskipun dalam suasana yang penuh pengawasan dan ketat, sebuah masjid pertama kali dibangun di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Masjid ini menjadi simbol kecil dari eksistensi komunitas Muslim di negara yang sangat tertutup itu. Meski demikian, keberadaan komunitas agama di Korea Utara selalu dibayangi dengan larangan dan sanksi yang keras. Negara ini memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap segala bentuk ekspresi keagamaan. Agama yang dianggap sebagai sebuah hal yang dapat mengganggu kontrol politik dan ideologi yang dijalankan oleh pemerintah yang mengedepankan Juche dan ketergantungan pada diri sendiri. Bagi banyak warga Korea Utara, mengungkapkan atau mempraktikkan agama di luar pengawasan pemerintah bukan hanya ilegal, tetapi juga bisa mengarah pada hukuman yang berat.
Ada kisah-kisah mengerikan tentang warga yang dihukum karena memiliki atribut keagamaan seperti Al-Quran atau salib, atau bahkan hanya karena terlihat berdoa. Tindakan semacam ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga terhadap kesetiaan mereka terhadap negara dan pemimpin tertinggi. Warga yang terlibat dalam aktivitas keagamaan ini bisa menghadapi hukuman yang keras, mulai dari penjara, kerja paksa, hingga yang lebih ekstrim, pengasingan. Sanksi terhadap agama di Korea Utara sangat tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mereka yang ditemukan memiliki simbol-simbol agama atau yang mencoba mengadakan pertemuan keagamaan secara sembunyi-sembunyi bisa dihukum dengan sangat keras. Bahkan dalam beberapa kasus, laporan dari sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya menunjukkan bahwa ada warga yang dieksekusi karena berusaha menyebarkan agama di luar pengawasan negara. Ini adalah gambaran yang mengerikan tentang bagaimana ketatnya kontrol negara terhadap kebebasan beragama dan bagaimana para warga Korea Utara yang ingin menjalankan praktik keagamaan mereka harus hidup dengan ketakutan yang selalu membayangi. Namun di tengah segala larangan dan pengawasan ketat terhadap agama, ada satu kisah yang cukup mengejutkan. Keberadaan masjid di Korea Utara. Mungkin bagi sebagian besar orang, mendengar bahwa ada masjid di negara yang begitu tertutup ini terdengar tidak masuk akal. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi diplomat dan pekerja asing yang ada di Pyongyang, tetapi juga menjadi simbol bahwa meskipun negara ini menutup pintunya terhadap dunia luar dalam banyak hal, agama tertentu tetap memiliki ruang kecil untuk tumbuh. Masjid Kedutaan Iran di Pyongyang adalah satu-satunya masjid yang ada di negara ini. Masjid ini meskipun tidak terbuka untuk umum dan hanya digunakan oleh diplomat Iran dan beberapa pekerja asing, tetap menjadi bukti bahwa agama masih memiliki tempat di Korea Utara. Meskipun sangat terbatas, masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah untuk mereka yang membutuhkan, dan di dalamnya para muslim dapat melaksanakan sholat dan kegiatan agama lain. Keberadaan masjid ini menjadi sesuatu yang sangat unik, mengingat Korea Utara secara terbuka menyatakan bahwa negara ini adalah negara ateis yang secara ideologis tidak mendukung eksistensi agama di ruang publik. Namun, keberadaan masjid ini juga tidak luput dari perhatian pihak berwenang. Pemerintahan Korea Utara mengizinkan masjid tersebut sebagai bagian dari hubungan diplomatik dengan Iran, namun dengan pengawasan yang sangat ketat. Pintu-pintu masjid ini hanya terbuka untuk mereka yang memiliki izin resmi dan kegiatan ibadah di dalamnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu, masyarakat lokal Korea Utara tidak dapat mengakses masjid ini tanpa izin khusus dari pemerintah. Ini menunjukkan bagaimana meskipun ada toleransi terhadap beberapa bentuk agama dalam bentuk terbatas, praktik keagamaan yang lebih luas tetap dilarang keras di negara ini. Pada 2014, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, membuat sebuah pernyataan yang menarik perhatian dunia. Dalam pidatonya, Kim Jong-un mengungkapkan bahwa kebebasan beragama dijamin di Korea Utara, meskipun dengan batasan tertentu. Pernyataan ini menuai banyak kritik dan kontroversi karena kenyataannya kebebasan beragama di negara ini sangat terbatas. Banyak pihak yang meragukan klaim tersebut, mengingat bahwa kebebasan untuk mengungkapkan keyakinan agama di luar kontrol negara adalah hal yang hampir mustahil di Korea Utara. Walaupun pemerintah mengklaim adanya kebebasan beragama, banyak pengamat internasional yang melihatnya sebagai retorika belaka. Mereka berpendapat bahwa kebebasan beragama di Korea Utara hanyalah kebebasan yang diberikan kepada warga untuk melakukan praktik agama mereka dalam ruang yang sangat sempit dan terbatas, serta di bawah pengawasan yang ketat. Bahkan meskipun ada agama yang diizinkan untuk dipraktikkan, praktik tersebut dilakukan dengan pengawasan penuh dan seringkali harus disesuaikan dengan doktrin negara. Di tengah ketatnya kontrol yang diterapkan oleh pemerintah Korea Utara terhadap kebebasan beragama, muncul tanda-tanda yang tak terduga. Beberapa tahun terakhir, terdapat rumor yang beredar mengenai adanya perubahan kebijakan yang mungkin terjadi terkait kebebasan beragama di negara tersebut. Meski informasi yang bisa diakses secara terbatas, beberapa sumber dari dalam negara mulai melaporkan bahwa pejabat-pejabat di Pyongyang mulai membicarakan kemungkinan adanya kelonggaran atau perubahan dalam kebijakan agama. Para pejabat yang biasanya terikat pada garis keras ideologi negara dan seringkali mengabaikan isu-isu sosial mulai membuka ruang diskusi mengenai agama.
Meskipun dengan ketatnya pengawasan, ada yang menduga bahwa perubahan tersebut didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara yang seringkali dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Apakah ini merupakan taktik diplomatik untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara luar, ataukah merupakan langkah jangka panjang untuk meredakan ketegangan internal terkait kebebasan individu? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Namun di balik pintu tertutup, pembicara mengenai kebebasan beragama mulai mencuat. Beberapa pihak menyebutkan bahwa pejabat tinggi negara, termasuk mereka yang dekat dengan Kim Jong-un, mulai mempertimbangkan untuk memberikan ruang bagi praktik agama tertentu. Kabarnya ada dorongan untuk memberikan izin bagi pembangunan rumah ibadah dengan tujuan menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang memiliki populasi muslim besar seperti Iran, Indonesia, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Meski perubahan ini terdengar seperti sebuah langkah besar, sebagian besar masyarakat Korea Utara tetap waspada dan tidak terbiasa dengan perubahan yang begitu mendasar. Oleh karena itu, meskipun pembicara itu mulai terjadi, masyarakat umum Korea Utara belum mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar akan terrealisasi atau hanya sekitar isu belaka yang dilontarkan untuk kepentingan tertentu. Ketika rumor itu mulai beredar, sebuah perintah yang tak terduga datang dari pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Dikabarkan bahwa pada tahun 2018, Kim Jong-un memberikan izin khusus untuk pembangunan rumah ibadah di Pyongyang. Meskipun negara ini terkenal dengan pengawasan yang ketat terhadap segala bentuk aktivitas keagamaan, kabar tentang perintah ini cukup mengejutkan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kim Jong-un yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat hati-hati dalam mengelola citra politik dan internasional Korea Utara, tampaknya memiliki alasan tertentu di balik kebijakan ini. Pembangunan rumah ibadah ini diizinkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim yang menjadi mitra Korea Utara, terutama Iran, negara yang selama ini memiliki kedekatan dengan Pyongyang. Menurut informasi yang beredar, perintah ini dikeluarkan setelah melalui pertimbangan matang oleh Kim Jong-un dan beberapa pihak di dalam pemerintahan Korea Utara. Mereka menyadari bahwa kebijakan ini akan memberikan kesan positif di mata dunia internasional, terutama negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korea Utara. Namun seperti biasanya, segala sesuatu yang terjadi di Korea Utara harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dalam batas-batas tertentu. Tidak ada kebebasan beragama yang benar-benar bebas di negara ini. Kebijakan ini tetap dibatasi dengan sangat ketat. Perintah dari Kim Jong-un ini tidak hanya mencakup izin untuk pembangunan rumah ibadah, tetapi juga pengaturan ketat mengenai siapa yang diizinkan untuk mengakses tempat-tempat ibadah tersebut. Pembangunan masjid atau rumah ibadah lainnya diharapkan dapat menjadi simbol hubungan yang lebih baik dengan dunia luar, namun tetap terjaga agar tidak mengancam stabilitas politik dan ideologi. Perubahan kebijakan ini tidak terlepas dari peran penting diplomat-diplomat dari negara-negara Islam yang berada di Korea Utara. Diplomat dari negara-negara seperti Iran dan Indonesia memainkan peran kunci dalam membuka pembicaraan dan melobi pemerintah Korea Utara agar memberi izin untuk pembangunan masjid dan tempat ibadah bagi umat Islam. Dengan hubungan diplomatik yang terjalin antara negara-negara ini dan Korea Utara, diplomasi agama pun mulai menjadi faktor yang semakin diperhitungkan. Iran, sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara, berperan besar dalam proses ini. Diplomasi yang dijalankan oleh negara ini seringkali difokuskan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan proyek ekonomi. Namun dengan banyaknya negara muslim dari Iran yang bertugas di negara tersebut, kebutuhan akan tempat ibadah menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya meminta ruang untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menginginkan masjid yang lebih besar dan lebih representatif untuk kegiatan keagamaan. Selain Iran, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga memainkan peran dalam perubahan kebijakan ini. Diplomasi Indonesia di Korea Utara lebih banyak berfokus pada kerja sama ekonomi dan budaya, tetapi diplomatik antara kedua negara juga mencakup sektor agama. Beberapa diplomat Indonesia yang berada di Pyongyang mulai aktif dalam mendiskusikan pentingnya kebebasan beragama di negara tersebut. Mereka memahami bahwa meskipun Korea Utara sangat membatasi kebebasan beragama, diplomasi yang lembut dan hati-hati dapat menghasilkan perubahan positif.
Diplomat Muslim dari negara-negara ini tidak hanya bernegosiasi dengan pemerintah Korea Utara untuk mendapatkan izin pembangunan masjid, tetapi mereka juga mempromosikan pengertian dan toleransi antar agama di dalam masyarakat Korea Utara yang sangat terbatas ruang untuk perbedaan keyakinan. Bagi mereka, ini adalah langkah pertama menuju perbaikan hubungan internasional yang lebih baik, yang mungkin bisa menciptakan ruang lebih luas bagi ekspresi agama di masa depan. Setelah masjid pertama yang dikenal sebagai Yongyang Mosque diresmikan, muncul kabar gembira bahwa masjid kedua akhirnya berhasil dibangun di Pyongyang. Ini adalah perkembangan yang tidak terduga, mengingat sejarah panjang kebijakan anti agama di Korea Utara. Keberhasilan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah Korea Utara, meskipun tetap sangat terbatas dalam memberikan kebebasan beragama, mulai membuka sedikit pintu untuk beberapa kelompok agama tertentu, terutama yang memiliki pengaruh diplomatik. Masjid kedua ini diresmikan pada tahun 2020, beberapa tahun setelah Pyongyang Mosque, dan lebih besar serta lebih representatif. Masjid ini tidak hanya digunakan oleh diplomat asing, tetapi juga menyediakan tempat bagi sejumlah kecil umat muslim yang tinggal di Korea Utara. Seiring dengan pembukaan masjid ini, semakin jelas bahwa kebijakan pemerintah Korea Utara terhadap agama, khususnya Islam, mengalami perubahan meskipun terbatas. Namun meskipun ini adalah langkah maju yang signifikan, tidak berarti kebebasan beragama secara luas telah diberikan. Masjid kedua ini dibangun dengan syarat yang ketat dan pengunjungnya harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Seperti masjid pertama, akses ke tempat ibadah ini terbatas hanya untuk orang-orang yang diizinkan oleh pemerintah Korea Utara. Ini tetap menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan kecil, kontrol terhadap agama tetap ada, dan pemerintah masih sangat berhati-hati dalam memberikan kebebasan beragama yang lebih luas. Perubahan kebijakan ini tidak hanya mendapat perhatian dari dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Media internasional mulai melaporkan dengan penuh rasa ingin tahu tentang perubahan sikap Korea Utara terhadap Islam dan agama secara umum. Beberapa pengamat internasional melihat ini sebagai sebuah langkah kecil menuju reformasi yang lebih besar dalam kebijakan agama di negara tersebut. Namun bagi banyak orang, ini masih dianggap sebagai langkah yang sangat terbatas. Beberapa negara terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara seperti Iran dan Indonesia menganggap langkah ini sebagai perkembangan positif. Mereka menyambut baik perubahan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak minoritas agama di Korea Utara. Namun banyak pihak yang tetap skeptis dan menganggap bahwa ini hanyalah bagian dari strategi diplomatik untuk memperbaiki citra internasional negara tersebut. Pada awal tahun 2022, beredar kabar bahwa pemerintah Korea Utara diam-diam telah menyetujui pembangunan lebih banyak masjid di seluruh negara. Perkembangan ini bukan hanya mengejutkan dunia luar, tetapi mengguncang banyak orang yang telah lama menyaksikan Korea Utara sebagai negara yang keras dan tertutup terhadap segala bentuk ekspresi agama terutama Islam. Dulu, dengan hanya satu masjid yang terbuka untuk diplomat dan warga asing, Korea Utara sangat membatasi akses terhadap ibadah agama. Namun pada tahun 2022, informasi yang mulai bocor dari berbagai sumber menyebutkan bahwa beberapa masjid baru sedang dibangun di berbagai wilayah, termasuk daerah yang lebih terpencil. Proyek ini dilaksanakan secara diam-diam dengan pengawasan ketat oleh pemerintah, sehingga tidak banyak informasi yang tersebar ke publik. Bahkan banyak pihak yang tidak menyangka bahwa Korea Utara akan mengambil langkah berani ini. Masjid yang pertama dibangun adalah Yongyang Mosque yang diperuntukkan bagi diplomat asing dan warga negara yang bekerja di Pyongyang. Selanjutnya masjid kedua yang lebih besar diresmikan beberapa tahun kemudian. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika kabar mengenai pembangunan masjid ketiga dan keempat mulai beredar. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan tanpa pengumuman resmi dari pemerintah. Tetapi keberadaan masjid-masjid tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan yang lebih signifikan dalam kebijakan agama negara ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bahkan pemerintah Korea Utara memberikan izin bagi beberapa negara muslim untuk mendirikan masjid di wilayah tertentu. Sangat jarang bagi sebuah negara komunis yang berfokus pada ateisme untuk secara terbuka mendukung pendirian tempat ibadah seperti ini. Namun, meskipun banyak yang terkejut, hal ini memberikan gambaran bahwa ada perubahan besar yang terjadi di dalam politik dan kebijakan Korea Utara yang sebelumnya sangat tertutup dan represif terhadap agama. Tentu saja perkembangan ini mengundang banyak spekulasi
mengenai alasan dibalik perubahan kebijakan yang tampaknya sangat drastis ini. Lantas, mengapa Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang terkenal dengan kebijakan keras dan kontrol yang sangat ketat, tiba-tiba melunak dan memberikan izin untuk pembangunan lebih banyak masjid? Ini adalah pertanyaan yang mencuat di kalangan pengamat internasional dan analisis politik. Salah satu spekulasi yang paling sering terdengar adalah bahwa Kim Jong-un berusaha untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara yang selama ini dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembatasan kebebasan beragama dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Korea Utara semakin memperketat kontrol terhadap rakyatnya, negara ini juga semakin sadar akan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan negara-negara besar yang memiliki pengaruh global, terutama negara-negara Muslim seperti Iran, Indonesia, dan beberapa negara Timur Tengah. Selain itu, perkembangan ini mungkin juga mencerminkan kebutuhan Korea Utara untuk memperkuat aliansi politik dan ekonomi dengan negara-negara yang memiliki populasi Muslim besar. Dengan membangun masjid, Korea Utara memberikan sinyal kepada dunia bahwa mereka menghargai hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut, sekaligus memberikan sedikit ruang bagi warga negara asing yang tinggal di Pyongyang untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa Kim Jong-un mulai melihat agama, khususnya Islam, sebagai alat untuk mempererat hubungan dengan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Korea Utara, seperti energi, teknologi, dan investasi. Dalam dunia internasional yang semakin terhubung, Korea Utara mungkin berusaha untuk membuka diri sedikit demi sedikit dengan harapan bisa meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan diplomasi. Namun meskipun ada sejumlah spekulasi, tidak ada bukti yang jelas bahwa Kim Jong-un atau pemerintah Korea Utara secara eksplisit mengumumkan alasan mereka membangun masjid-masjid baru ini. Seperti halnya dengan banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Korea Utara, langkah ini tetap menjadi bagian dari strategi politik yang penuh kalkulasi dan dirancang dengan hati-hati. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah ini merupakan bagian dari perubahan ideologis yang mendalam ataukah sekedar langkah pragmatis untuk memperbaiki citra internasional negara tersebut. Salah satu perkembangan yang paling menarik dalam proyek masjid ini adalah pembangunan masjid ketiga di kota perbatasan. Kota ini terletak dekat dengan perbatasan Tiongkok yang merupakan jalur utama bagi perdagangan dan perjalanan internasional. Kota tersebut menjadi titik transit bagi banyak orang, termasuk para pelancong Muslim yang bepergian antara Korea Utara dan negara-negara tetangga. Sebelumnya, meskipun ada permintaan dari Muslim yang tinggal atau melewati Korea Utara, mereka harus melakukan perjalanan jauh ke Pyongyang untuk beribadah di masjid pertama atau kedua. Masjid ketiga ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang berada jauh dari ibu kota. Masjid ketiga ini menjadi simbol penting dalam memperluas ruang bagi agama di Korea Utara, meskipun masih dalam batasan yang sangat ketat. Lokasinya di kota perbatasan menandakan bahwa Korea Utara mulai membuka sedikit ruang bagi kelompok-kelompok agama untuk menjalankan ibadah mereka, meskipun tetap dengan pengawasan yang sangat ketat. Masjid ini juga menjadi tempat singgah yang penting bagi para Muslim yang bepergian antara Korea Utara dan Tiongkok yang selama ini tidak memiliki akses mudah ke tempat ibadah. Kehadiran masjid ketiga ini mengindikasikan bahwa ada upaya dari pemerintahan Korea Utara untuk merespon kebutuhan diplomatik dan sosial yang muncul akibat semakin meningkatnya interaksi mereka dengan negara-negara luar, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Meskipun demikian, keberadaan masjid ini juga menunjukkan bahwa kebebasan beragama tetap sangat terbatas. Masjid ini tetap menjadi tempat yang terbuka hanya untuk kalangan tertentu dan tidak untuk umum. Perubahan kebijakan mengenai agama ini tentu saja memicu reaksi beragam di kalangan masyarakat Korea Utara. Seiring dengan pembangunan lebih banyak masjid, beberapa warga Korea Utara mulai menunjukkan ketertarikannya lebih besar terhadap Islam, meskipun mereka tetap hidup di bawah pengawasan yang ketat. Dalam beberapa kasus, para diplomat Muslim yang tinggal di negara tersebut mulai menerima lebih banyak pertanyaan dari warga Korea Utara yang penasaran mengenai Islam, cara ibadah, dan ajaran agama ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada sekelompok kecil warga Korea Utara yang mulai mendekati para diplomat Muslim dan meminta informasi lebih lanjut mengenai agama Islam. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak dapat bebas menjalankan ibadah agama mereka,
Mereka menunjukkan ketertarikan terhadap ajaran dan praktik Islam yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui selama ini. Beberapa dari mereka bahkan meminta bantuan untuk mempelajari cara-cara ibadah yang benar dan meminta buku-buku agama, meskipun banyak dari mereka hanya dapat mempelajari hal-hal ini secara diam-diam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintahan Korea Utara tetap menjaga kontrol yang ketat, ada rasa ingin tahu yang tumbuh di kalangan warga mengenai agama Islam. Namun, meskipun ada keinginan untuk tahu lebih banyak, mereka tetap sangat berhati-hati karena mengetahui bahwa setiap langkah mereka bisa diawasi oleh pihak berwenang. Salah satu perkembangan yang lebih mengejutkan adalah semakin terbukanya perayaan-perayaan Islam di Korea Utara. Meskipun masih sangat terbatas, Idul Fitri dan Nuzulul Quran mulai dirayakan secara terbuka oleh komunitas Muslim yang tinggal di negara tersebut. Perayaan Idul Fitri yang biasanya dirayakan dengan meriah di banyak negara Muslim kini mulai mendapatkan tempat di Korea Utara, meskipun hanya di masjid-masjid yang telah dibangun oleh pemerintah. Pada Idul Fitri pertama yang dirayakan Korea Utara, setelah masjid kedua dibuka, sejumlah diplomat dan para pekerja asing merayakan hari besar ini dengan melakukan sholat bersama dan makan bersama. Meskipun perayaan tersebut tetap terbatas pada kalangan kecil, itu menandakan bahwa sedikit demi sedikit, ruang bagi agama mulai berkembang di negara yang sebelumnya sangat tertutup terhadap ekspresi keagamaan ini. Selain itu, Idul Fitri, perayaan Nuzulul Quran, juga mulai merayakan dengan cara yang lebih terbuka, meskipun tetap dengan pengawasan ketat. Meskipun ini hanya dirayakan dalam lingkaran kecil umat Muslim, namun perayaan ini menjadi simbol bahwa agama mulai mendapatkan ruang lebih besar di negara yang sebelumnya menutup pintu bagi banyak praktik agama. Pembangunan masjid keempat di Korea Utara menandai perkembangan yang signifikan dalam hal kebebasan beragama di negara yang sebelumnya dikenal sangat ketat dalam hal kontrol terhadap ekspresi keagamaan. Berbeda dengan masjid-masjid sebelumnya yang dibangun dengan desain yang sederhana dan fungsional, masjid keempat dirancang dengan arsitektur yang lebih modern dan megah. Lokasinya berada di sebuah distrik yang lebih berkembang di luar Pyongyang, yang menunjukkan bahwa proyek ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan komunitas Muslim asing, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menunjukkan sikap terbuka kepada dunia luar. Masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan mewah dibandingkan dengan masjid-masjid sebelumnya. Desainnya yang modern dengan sentuhan arsitektur Islam yang khas menjadikannya sebagai simbol baru toleransi agama di Korea Utara. Bangunan masjid ini memiliki kubah yang besar dan menara yang menjulang tinggi, yang seringkali menjadi simbol penting dalam arsitektur masjid di seluruh dunia. Keberadaan masjid keempat ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan agama di negara ini masih sangat terbatas, ada perubahan yang jelas dalam sikap pemerintah terhadap keberadaan agama di negara ini. Pembangunan masjid keempat ini juga dapat dilihat sebagai salah satu langkah penting dalam memperbaiki hubungan Korea Utara dengan negara-negara Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, terutama yang memiliki populasi Muslim besar seperti Iran, Turki, dan Indonesia. Pembangunan masjid yang lebih besar dan lebih megah ini menunjukkan bahwa pemerintahan Korea Utara ingin memberikan kesan positif kepada negara-negara tersebut, serta memenuhi kebutuhan praktis dari diplomat dan pekerja Muslim yang berada di negara tersebut. Namun, meskipun masjid keempat ini lebih megah, tetap ada batasan yang ketat mengenai siapa yang boleh mengaksesnya dan bagaimana tempat ibadah tersebut digunakan. Tidak semua orang di Korea Utara dapat dengan bebas mengunjungi masjid ini. Hanya diplomat asing dan warga negara tertentu yang diberikan izin untuk memasuki masjid. Sementara masyarakat Korea Utara tetap dibatasi dalam hal beribadah di tempat umum. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal pembangunan masjid, kebebasan beragama secara keseluruhan masih jauh dari apa yang diharapkan banyak pihak. Salah satu cerita yang paling mengharukan terkait dengan perubahan sikap Korea Utara terhadap agama adalah kisah seorang warga Korea Utara yang diam-diam memeluk Islam. Warga ini yang bekerja di sektor pemerintahan menghadapi dilema besar setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam.
Meskipun memiliki kehidupan yang stabil di negara yang sangat tertutup ini, keputusan untuk memeluk agama lain, terutama Islam, bukanlah hal yang mudah. Islam seperti agama lainnya masih dianggap sebagai sesuatu yang asing dan bahkan berbahaya bagi ideologi negara yang sangat mengutamakan ateisme dan penyembahan kepada Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Kisah mu'alaf pertama di Korea Utara ini dimulai ketika dia berkenalan dengan seorang diplomat muslim yang bekerja di Pyongyang. Melalui pertemuan-pertemuan pribadi dan pembicaraan yang penuh rasa ingin tahu, warga ini mulai tertarik pada ajaran Islam. Setelah beberapa bulan melakukan riset dan membaca buku-buku agama, dia memutuskan untuk memeluk secara Islam secara diam-diam. Dia mulai melaksanakan sholat dan berpuasa selama Ramadan. Tetapi semua itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan tertutup. Tentu saja proses ini bukanlah tanpa tantangan. Masyarakat di Korea Utara sangat waspada terhadap setiap perubahan perilaku yang mencurigakan dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran resmi. Negara dapat dengan cepat menarik perhatian pihak berwenang. Warga yang memeluk Islam ini harus menyembunyikan keyakinannya dan berusaha untuk tidak menarik perhatian, sementara dia menghadapi dilema besar. Apakah dia harus terus menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran negaranya, ataukah dia harus hidup dengan keyakinannya yang baru, meskipun itu berarti beresiko besar. Meskipun ini adalah kisah yang sangat langka dan sulit, pengalaman mu'alaf pertama ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun kebebasan beragama di Korea Utara sangat terbatas, masih ada individu yang berani mencari kebenaran dan memeluk agama mereka secara diam-diam. Cerita ini juga menunjukkan bahwa meskipun pemerintahan Korea Utara mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan warganya, ada orang-orang tetap mencari cara untuk menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan hati nurani mereka, bahkan jika itu berarti menghadapi resiko besar. Pembangunan masjid kelima di Korea Utara yang baru-baru ini diumumkan semakin menambah pertanyaan besar tentang apakah ini benar-benar menunjukkan adanya perubahan besar dalam kebijakan negara tersebut terkait dengan kebebasan beragama. Lokasi masjid kelima ini terletak di luar Pyongyang, di sebuah daerah yang lebih terpencil, yang menunjukkan bahwa pemerintah Korea Utara berusaha memperluas akses untuk tempat ibadah bagi diplomat muslim yang bekerja di wilayah tersebut. Pembangunan masjid ini bisa jadi merupakan langkah lanjutan dari kebijakan yang lebih besar untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Islam. Namun ada banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan pembukaan masjid kelima ini. Apakah ini benar-benar sebuah tanda bahwa Korea Utara mulai membuka diri terhadap dunia luar? Ataukah ini hanya langkah kosmetik yang bertujuan untuk menciptakan citra yang lebih positif di mata negara-negara Barat dan Timur Tengah? Banyak pengamat internasional yang masih meragukan apakah perubahan ini merupakan sesuatu yang lebih mendalam atau hanya taktik untuk meraih keuntungan diplomatik jangka pendek. Sebagian orang mempertanyakan apakah pembangunan masjid ini adalah langkah nyata menuju kebebasan beragama yang lebih besar, ataukah hanya sekedar alat untuk memperbaiki hubungan luar negeri Korea Utara. Meskipun masjid-masjid baru ini lebih besar dan lebih banyak, kebebasan beragama di Korea Utara masih sangat terbatas. Semua tempat ibadah ini tetap dibangun dan dikelola dengan pengawasan ketat dari pemerintahan yang terus menjaga kontrol atas siapa yang boleh mengaksesnya dan bagaimana tempat ibadah tersebut digunakan. Pembangunan masjid kelima ini mungkin merupakan tanda bahwa ada beberapa perubahan di dalam sistem politik Korea Utara. Tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa negara ini benar-benar membuka pintu untuk kebebasan beragama yang lebih luas. Masyarakat luar masih menunggu untuk melihat apakah perubahan ini akan bertahan dalam jangka panjang atau hanya sekedar respon terhadap tekanan diplomatik yang meningkat. Salah satu faktor yang turut berperan dalam perubahan kebijakan Korea Utara ini adalah dukungan yang datang dari negara-negara Islam besar seperti Iran, Indonesia, dan Turki. Negara-negara ini telah memainkan peran penting dalam mendorong Korea Utara untuk membuka ruang lebih bagi agama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah aktif bernegosiasi dengan pemerintahan Pyongyang untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan ekonomi, termasuk di bidang kebebasan beragama. Iran sebagai salah satu negara yang memiliki kedekatan politik dengan Korea Utara telah lama menjadi salah satu pendukung utama pembangunan masjid di negara tersebut. Dukungan Iran dalam hal pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya termasuk masjid menunjukkan bahwa kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat erat.
Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia juga memainkan peran penting dalam mendorong Korea Utara untuk memperhatikan kebutuhan komunitas muslim yang tinggal di negara tersebut. Turki, meskipun memiliki hubungan diplomatik yang lebih terbatas dengan Korea Utara, juga ikut menyuarakan dukungannya terhadap kebebasan beragama di negara ini. Turki yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Korea Utara sambil mendorong toleransi agama dan hak asasi manusia. Banyak yang bertanya apakah perubahan kebijakan yang terjadi di Korea Utara ini murni didorong oleh sikap toleransi yang lebih besar terhadap agama, ataukah ada agenda politik yang tersembunyi yang mendasarinya. Kim Jong-un yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan mungkin memiliki alasan politik yang lebih besar di balik perubahan ini. Salah satu spekulasi yang muncul adalah bahwa Kim Jong-un melihat kebebasan beragama sebagai alat untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara semakin menghadapi tekanan internasional, baik dari negara-negara barat maupun negara-negara Asia. Negara ini terus menghadapi kritik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Dengan memberikan izin untuk membangun lebih banyak masjid, Korea Utara mungkin berharap bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sedang bergerak menuju kebijakan yang lebih terbuka dan inklusif. Banyak warga Korea Utara yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang Islam mulai penasaran dan mencari informasi lebih lanjut. Tentu saja, ketertarikan ini tidak dapat dilihat sebagai tanda kebebasan beragama yang luas karena setiap langkah warga untuk mendalami warga Islam tetap berada dalam pengawasan yang ketat dari pemerintah. Namun yang menarik adalah, meskipun negara ini sangat mengontrol setiap aspek kehidupan negaranya, semakin banyak orang yang mulai bertanya tentang Islam. Sejumlah individu bahkan mulai mendekati para diplomat muslim atau orang-orang asing yang tinggal di negara itu untuk sekedar bercerita tentang ajaran agama ini. Pada awalnya, banyak warga Korea Utara yang melihat Islam sebagai agama yang asing dan tidak terlalu relevan dengan kehidupan mereka. Mereka hidup dalam sistem yang mengajarkan ideologi Juche, yaitu sebuah paham yang sangat mengutamakan kemandirian dan nasionalisme Korea Utara, serta menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Oleh karena itu, banyak warga yang merasa bahwa agama-agama lain termasuk Islam adalah hal yang tidak bisa diterima dalam konteks negara yang sangat mengedepankan ideologi komunis ini. Namun dengan hadirnya masjid dan diplomat muslim yang berinteraksi dengan masyarakat Korea Utara, mulai ada perubahan kecil dalam pandangan masyarakat. Mereka mulai bertanya-tanya tentang ajaran Islam dan apa yang membuatnya begitu berbeda dengan ajaran agama-agama lain yang ada di dunia. Walaupun ini masih terjadi dalam jumlah yang sangat kecil dan terbatas, munculnya rasa penasaran ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan ketat, warga Korea Utara memiliki keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang dunia luar dan sistem keagamaan yang berbeda dari yang mereka ketahui. Bahkan, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa warga Korea Utara yang bekerja di dekat masjid atau yang memiliki akses ke diplomat asing secara diam-diam mulai mencari informasi tentang cara ibadah dalam Islam, termasuk mengajukan pertanyaan seputar ibadah dan teks-teks suci. Namun meskipun ada ketertarikan yang semakin besar terhadap Islam, kegiatan ini tetap sangat terbatas dan dilakukan dengan hati-hati. Setiap pergerakan atau perubahan perilaku yang mencurigakan bisa saja membuat individu tersebut terjerat masalah dengan pihak berwenang. Meskipun ada ketertarikan yang berkembang di kalangan warga Korea Utara terhadap Islam, kontrol yang sangat ketat dari pemerintah tetap diterapkan untuk menjaga kestabilan ideologis negara. Pengawasan terhadap masjid-masjid yang ada di Korea Utara dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah tidak hanya mengawasi kegiatan ibadah, tetapi juga memantau setiap interaksi antara warga Korea Utara dan diplomat asing, terutama mereka yang memiliki latar belakang agama Islam. Hal ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan bahwa ajaran agama asing tidak menggantikan ideologi Juche yang menjadi landasan utama negara. Pemerintah Korea Utara menggunakan berbagai cara untuk memantau kegiatan masjid dan komunitas muslim di negara tersebut. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan agama, termasuk sholat berjamaah dan perayaan hari besar Islam, selalu dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat.
Selain itu, para diplomat muslim yang tinggal di Korea Utara juga harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan warga setempat, karena setiap tindakan atau percakapan yang berhubungan dengan agama dapat menarik perhatian pihak berwenang. Bahkan, banyak diplomat yang memilih untuk berbicara hanya dengan orang-orang mereka yang anggap sudah pasti aman untuk diajak berdiskusi. Karena mereka tahu bahwa pemerintah Korea Utara sangat sensitif terhadap topik keagamaan. Pemerintah Korea Utara menggunakan mata-mata dan aparat intelijen untuk memastikan bahwa ideologi Juche tetap dominan dan bahwa tidak ada penyebaran agama yang bisa mengancam kestabilan negara. Selain memantau masjid-masjid, aparat juga sering melakukan pengawasan terhadap warga yang menunjukkan ketertarikan terhadap Islam. Warga yang terdeteksi seringkali akan dipanggil untuk menjalani interogasi. Dan dalam beberapa kasus, mereka dapat dijatuhi hukuman karena dianggap melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pemerintahan Korea Utara memungkinkan bangunan masjid dan memberi izin bagi diplomat untuk beribadah, hal ini tidak berarti bahwa kebebasan beragama benar-benar diterima di negara ini. Negara ini masih sangat mendominasi kehidupan warganya dengan pengawasan yang ketat, dan kebebasan untuk mengungkapkan keyakinan agama tetap terbatas pada kalangan tertentu yang diizinkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, meskipun ada peningkatan ketertarikan terhadap Islam di kalangan warga Korea Utara, realitasnya adalah bahwa pemerintah tetap menjaga kontrol penuh atas praktik keagamaan yang ada di negara tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh warga Korea Utara yang tertarik pada Islam adalah benturan antara ajaran Islam dan ideologi Juche yang telah diresapkan dalam masyarakat Korea Utara. Ideologi Juche yang diciptakan oleh Kim Il-sung, pendiri Korea Utara, mengajarkan bahwa kemandirian negara adalah hal yang paling penting dan bahwa negara harus mengutamakan pentingnya kemajuan dirinya sendiri tanpa bergantung pada negara luar. Ajaran ini telah membentuk sistem politik, sosial, dan ekonomi yang sangat terkendali, di mana setiap individu harus berkontribusi pada negara dan berpegang pada ideologi yang telah ditetapkan. Islam dengan ajarannya yang menekankan keesaan Tuhan atau Allah dan kewajiban umat untuk mengikuti tuntunan agama sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ideologi Juche. Dalam Islam, kebebasan individu untuk memilih keyakinan dan memeluk Islam dengan cara tertentu sangat dihargai, tetapi hal ini bertentangan dengan pengawasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Utara. Bagi warga Korea Utara yang mulai tertarik pada Islam, menerima ajaran agama ini bisa berarti menghadapi dilema besar dalam hidup mereka. Di satu sisi, mereka merasa tertarik pada ajaran Islam yang memberikan kedamaian batin dan panduan hidup yang jelas. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika terdeteksi mengubah keyakinan mereka. Bagi banyak orang, memilih Islam berarti menantang ideologi negara yang telah mengatur setiap aspek kehidupan mereka sejak lahir. Bentrokan ideologi ini seringkali muncul dalam percakapan-percakapan yang dilakukan secara diam-diam antara para diplomat Muslim dan warga Korea Utara yang tertarik pada agama Islam. Diskusi tentang kebebasan beragama dan ajaran Islam dapat membawa ketegangan karena Islam mengajarkan ajaran yang lebih inklusif, sementara Juche mengutamakan kesetiaan mutlak kepada negara dan pemimpinnya. Di beberapa kasus, warga yang memilih untuk mengikuti ajaran Islam harus menghadapi tekanan dari keluarga, teman, dan masyarakat yang merasa bahwa mereka telah mengkhianati negara dan ideologi yang telah lama dianut. Bentrokan ideologi ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga bisa melibatkan ketegangan yang lebih besar antara negara dengan komunitas internasional. Negara-negara yang mendukung kebebasan beragama seperti Indonesia dan Iran mulai mempertanyakan sejauh mana Korea Utara benar-benar memperkenalkan kebebasan beragama. Sementara negara ini tetap mempertahankan kendali yang sangat ketat terhadap segala bentuk ekspresi agama yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara prinsip-prinsip yang dijunjung oleh negara-negara Muslim dan kontrol ketat yang diterapkan oleh Korea Utara terhadap kehidupan warganya. Amerika dan negara-negara Barat pada umumnya memiliki sikap yang sangat hati-hati dalam menilai perubahan ini, meskipun ada beberapa perkembangan yang dilihat sebagai langkah positif dalam hal kebebasan beragama. Kebanyakan pihak di Barat tetap skeptis terhadap niat sebenarnya di balik langkah-langkah tersebut.
Banyak analisis dan pengamat internasional yang melihat perubahan ini sebagai bagian dari strategi diplomat Korea Utara untuk menciptakan citra yang lebih positif di mata dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara menghadapi tekanan diplomatik yang semakin meningkat, baik dari negara-negara barat maupun dari negara-negara tetangganya. Negara ini sering mendapat kritik keras karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan kebebasan beragama. Oleh karena itu, beberapa pihak di barat melihat kebijakan yang lebih longgar terhadap agama sebagai upaya untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara, sambil menjaga kontrol yang sangat ketat terhadap agama dan ideologi. Reaksi Amerika Serikat terhadap kebijakan ini cenderung penuh dengan kehati-hatian. Amerika sebagai negara yang sangat menekankan pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, merasa prihatin dengan kenyataan bahwa kebebasan beragama di Korea Utara masih sangat terbatas. Meskipun masjid-masjid baru dibangun dan diplomat muslim diberikan izin untuk beribadah, pemerintah Korea Utara tetap menjaga kontrol yang ketat terhadap semua aktivitas keagamaan. Amerika Serikat dan banyak negara barat lainnya yang memandang bahwa meskipun ada perubahan dalam kebijakan terkait masjid dan agama, kebebasan beragama di Korea Utara masih jauh dari standar internasional. Sementara itu, beberapa negara di barat lainnya seperti Inggris dan Jerman menyuarakan skeptisisme serupa. Mereka menekankan bahwa meskipun langkah ini bisa dianggap sebagai langkah kecil menuju kebebasan beragama, hal itu tidak cukup untuk mengubah gambaran keseluruhan situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Kritik mereka berfokus pada kenyataan bahwa Korea Utara tetap melakukan pengawasan ketat terhadap semua bentuk ekspresi keagamaan dan bahwa hanya kelompok-kelompok agama yang dianggap aman yang diberikan ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam hal masjid dan kehadiran diplomat muslim, negara-negara barat tetap menyarankan agar Korea Utara menunjukkan komitmennya yang nyata terhadap kebebasan beragama dengan membebaskan warga negaranya untuk memilih dan menjalankan agama mereka tanpa batasan. Namun ada juga sebagian pihak yang melihat perkembangan ini dengan sedikit lebih optimis, meskipun mereka tetap berhati-hati bagi sebagian negara barat yang lebih fokus pada hak asasi manusia. Meskipun langkah ini tidak cukup besar, perubahan ini bisa dianggap sebagai sinyal bahwa Korea Utara mulai menunjukkan sedikit keterbukaan terhadap dunia luar, khususnya terkait kebebasan beragama. Namun, optimisme tersebut tidak mengubah pandangan bahwa reformasi yang lebih substansial diperlukan agar Korea Utara benar-benar dapat diakui sebagai negara yang menjunjung kebebasan beragama sesuai dengan standar internasional. Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit harapan bahwa langkah-langkah ini bisa menjadi sinyal perubahan di Korea Utara, negara-negara barat tetap menganggap bahwa kebebasan beragama di negara ini masih sangat terbatas dan sangat dikendalikan oleh negara. Mereka berpendapat bahwa tindakan nyata yang lebih besar diperlukan untuk menjamin kebebasan beragama yang sesungguhnya di Korea Utara. Meskipun ada beberapa perkembangan positif terkait kebijakan agama di Korea Utara, terdapat juga ketakutan dan berkembang di kalangan elit pemerintah negara ini terkait dengan penyebaran Islam. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa meskipun Islam diperkenalkan di Korea Utara sebagai agama yang dianggap terbatas pada kalangan diplomat asing dan beberapa individu tertentu, penyebaran agama ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ideologi negara. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un sangat bergantung pada ideologi Juche sebagai dasar negara. Ideologi ini mengutamakan kemandirian total dan kesetiaan mutlak kepada pemimpin negara, serta menekankan bahwa rakyat harus setia pada pemimpin mereka dan negara tanpa pengaruh dari luar. Dalam konteks ini, Islam yang mengajarkan ketundukan kepada Tuhan dan memiliki pandangan hidup yang berbeda dilihat sebagai sesuatu yang bisa mengancam nilai-nilai utama yang telah ditanamkan dalam masyarakat Korea Utara. Ketakutan ini lebih lanjut diperburuk oleh kenyataan bahwa Korea Utara mulai menerima pengaruh luar, termasuk pengaruh agama asing. Bagi para elit di pemerintah, ini bukan hanya ancaman terhadap ideologi negara, tetapi juga potensi untuk menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat Korea Utara yang telah dididik untuk mematuhi negara dan pemerintahannya mungkin mulai mempertanyakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ideologi Juche jika mereka terpapar dengan ajaran-ajaran agama yang berbeda. Ini bisa membuka celah bagi gagasan-gagasan lain yang lebih beragam yang berpotensi mengarungi pengaruh pemerintahan terhadap kehidupan pribadi warganya.
Beberapa petinggi di pemerintahan Korea Utara mulai merasa cemas tentang pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh Islam. Meskipun masjid dan kegiatan keagamaan dikendalikan ketat, ada kekhawatiran bahwa semakin banyak orang yang tertarik pada Islam atau yang mulai menganut agama ini bisa mempengaruhi stabilitas negara. Dalam beberapa laporan terdapat indikasi bahwa para elit pemerintahan merasa bahwa Islam bisa berkembang lebih jauh dari yang mereka harapkan. Meskipun sejauh ini Islam di Korea Utara hanya dipraktikkan dalam lingkup yang sangat terbatas dan tidak melibatkan sebagian besar masyarakat. Kekhawatiran ini sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan pemerintah terhadap ajaran Islam yang dianggap bisa menjadi ancaman bagi sistem otoriter yang telah dibangun dengan keras. Dalam konteks ini, pemerintahan lebih memilih untuk membatasi pengetahuan tentang agama lain dan menjaga kontrol ketat terhadap segala bentuk keagamaan yang tidak sejalan dengan ideologi negara. Meskipun ada beberapa langkah yang menunjukkan bahwa Korea Utara bersedia memberikan ruang bagi agama tertentu, ketakutan ini tetap ada di balik kebijakan yang terlihat lebih terbuka tersebut. Beberapa analisis menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kim Jong-un untuk mengizinkan masjid-masjid dibangun lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan diplomatik dan strategi luar negeri daripada karena adanya niat tulus untuk mendukung kebebasan beragama. Pihak berwenang di Korea Utara tentu saja cemas jika kebijakan ini dapat membuka pintu bagi kebangkitan agama di kalangan warga negara yang bisa berujung pada tantangan serius terhadap kekuasaan yang telah dipertahankan dengan sangat ketat selama beberapa dekade. Meskipun Islam di Korea Utara telah dikenalkan secara terbatas melalui diplomasi dan keberadaan masjid, beberapa individu dengan latar belakang keagamaan, baik dari Korea Utara sendiri maupun diplomat asing, mulai diam-diam membimbing mereka yang tertarik mempelajari ajaran Islam. Keberadaan ulama-ulama ini sangat sulit dilacak karena mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati dan berada dalam bayang-bayang ketat pengawasan pemerintah. Mereka tidak bisa terbuka memberikan ceramah atau pengajaran kepada publik karena hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan negara yang menekankan sekularisme yang ketat. Islam yang berkembang di Korea Utara, seperti yang terjadi dengan agama-agama lainnya, harus tetap dijaga dalam batas-batas yang sangat ketat dan tidak boleh berkembang terlalu jauh, apalagi meluas ke masyarakat umum. Namun meskipun pengajaran terbuka dilarang, ada kelompok kecil yang diam-diam mulai berinteraksi dengan mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Fatwa atau bimbingan agama yang diberikan oleh ulama-ulama ini sangat terbatas. Biasanya hanya terkait dengan masalah-masalah dasar tentang ibadah dan doa. Mereka tidak dapat membuka sekolah-sekolah agama atau mengadakan pertemuan yang lebih besar karena ketakutan akan pengawasan pemerintah. Namun mereka masih mampu menjalankan peran mereka sebagai pembimbing agama bagi individu yang tertarik, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah dan ajaran Islam secara pribadi atau dalam kelompok-kelompok kecil yang sangat terkontrol. Fenomena ini sangat menarik karena meskipun Islam dianggap sebagai agama asing yang belum sepenuhnya diterima oleh negara, munculnya ulama yang memberikan bimbingan agama secara diam-diam menunjukkan bahwa ada ketertarikan yang lebih besar terhadap ajaran Islam. Hal ini juga mengindikasikan bahwa meskipun pemerintahan berusaha mengontrol dan membatasi ekspresi agama, masih ada ruang untuk praktik keagamaan yang tidak dapat sepenuhnya dihapuskan. Warga Korea Utara yang tertarik pada Islam tampaknya mencari cara untuk mempelajari agama ini tanpa menimbulkan perhatian yang tidak diinginkan dari pihak berwenang. Namun tentu saja ulama-ulama rahasia ini menghadapi resiko besar. Mereka harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah mereka, mengingat ketatnya pengawasan yang ada. Setiap interaksi dengan warga Korea Utara yang terlibat dalam ajaran agama Islam bisa berujung pada konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, pengajaran Islam di negara ini tetap sangat terbatas dan kebanyakan warga yang tertarik pada agama ini harus menjalani proses yang sangat hati-hati dan diam-diam. Pada suatu titik, sebuah insiden yang tak terduga terjadi mengubah segalanya dan memaksa pemerintah Korea Utara untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait agama. Insiden tersebut terjadi ketika seorang warga Korea Utara yang telah memeluk Islam diam-diam bersama dengan beberapa individu lainnya yang terlibat dalam kegiatan agama ditangkap oleh aparat keamanan negara.
Insiden ini menjadi sorotan karena pengikut Islam di Korea Utara adalah kelompok yang sangat kecil dan tidak menonjol. Penangkapan ini memicu serangkaian reaksi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Korea Utara yang biasanya sangat hati-hati dalam menangani isu-isu keagamaan terpaksa harus menghadapi tekanan dan kontroversi internasional terkait dengan perlakuan terhadap individu yang terlibat dalam agama. Beberapa negara luar, terutama negara-negara Muslim, menyuarakan kecaman keras terhadap penangkapan ini yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Meskipun pemerintah Korea Utara berusaha menjaga citra negara di depan dunia luar, insiden ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit kelonggaran terhadap kebebasan beragama, negara ini tetap menerapkan kontrol yang sangat ketat dan menganggap setiap langkah menuju kebebasan agama adalah sebagian ancaman. Setelah insiden ini, ada perubahan sikap yang cukup signifikan di kalangan elit pemerintah Korea Utara. Beberapa pihak dalam pemerintahan mulai menyadari bahwa kebijakan yang terlalu keras terhadap agama bisa memicu ketidakstabilan domestik dan internasional. Meskipun pemerintah tetap berpegang pada ideologi Juche yang ketat, mereka mulai menyadari bahwa dalam beberapa aspek mereka mungkin harus lebih terbuka terhadap kebebasan beragama agar dapat meredakan ketegangan yang timbul akibat kebijakan represif terhadap agama. Ada juga kekhawatiran bahwa sikap keras terhadap agama bisa memperburuk hubungan dengan negara-negara besar, khususnya negara-negara yang memiliki populasi Muslim yang signifikan. Menghadapi insiden yang menimbulkan kontroversi internasional tersebut, Kim Jong-un, pemerintah Korea Utara, mengeluarkan sebuah dekret baru yang berusaha menyelesaikan ketegangan yang ditimbulkan akibat kebijakan agama. Dekret ini tidak sepenuhnya membuka kebebasan beragama, tetapi lebih berfokus pada menjaga stabilitas politik dalam negeri dan memperbaiki citra internasional Korea Utara. Dekret ini mencakup beberapa langkah yang meskipun terbatas menunjukkan perubahan dalam kebijakan agama di negara tersebut. Kim Jong-un dikabarkan memutuskan untuk memperlonggar beberapa pembatasan terkait kegiatan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan diplomat asing dan kegiatan keagamaan di dalam wilayah kedutaan besar. Meskipun tetap mengawasi dengan ketat, pemerintah Korea Utara memberi sedikit lebih banyak kebebasan kepada komunitas Muslim asing di negara itu untuk menjalankan ibadah mereka secara lebih terbuka. Namun kegiatan keagamaan di luar lingkungan kedutaan dan masjid yang telah dibangun tetap dilarang dengan tegas. Dekret ini juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara menjaga kontrol ideologi negara dan memenuhi kebutuhan diplomatik yang lebih besar. Kim Jong-un menyadari bahwa meskipun ideologi Juche harus tetap menjadi dasar negara, keberadaan negara-negara asing dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan mereka dalam konteks global yang semakin terbuka memerlukan sedikit kelonggaran terhadap kebebasan beragama. Dengan demikian, meskipun kebijakan yang dikeluarkan tidak mengarah pada kebebasan beragama yang lebih luas bagi warga Korea Utara, itu menunjukkan bahwa pemimpin negara ini mulai membuka sedikit ruang bagi praktik keagamaan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Namun pertanyaan yang besar tetap ada, apakah langkah ini benar bahwa Korea Utara akan lebih terbuka terhadap kebebasan beragama di masa depan? Atau apakah ini hanya langkah sementara untuk meredakan ketegangan internasional yang ditimbulkan oleh insiden tersebut? Dekret baru yang dikeluarkan oleh Kim Jong-un menciptakan spekulasi tentang masa depan kebijakan agama di Korea Utara. Beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dan lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan politik jangka pendek, baik domestik maupun internasional. Ada kemungkinan bahwa setelah ketegangan mereda, pemerintah Korea Utara akan kembali memperketat kebijakan agama mereka, seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu. Namun ada juga pandangan yang lebih optimis yang berpendapat bahwa perubahan ini bisa menjadi tanda bahwa Korea Utara mulai menyadari pentingnya melonggarkan kebebasan beragama sebagai bagian dari pembukaan negara terhadap dunia luar. Meskipun sangat kecil, kebijakan ini bisa saja menjadi langkah awal menuju lebih banyak perubahan di masa depan, terutama jika Korea Utara merasa semakin terisolasi di panggung internasional dan membutuhkan dukungan lebih besar dari negara-negara asing. Keberadaan 5 masjid di Korea Utara yang sebelumnya hanya sebatas impian bagi sebagian orang, kini menjadi simbol perubahan yang tak terduga dalam negara yang dikenal dengan kebijakan ketatnya terhadap kebebasan beragama.
Namun, meskipun masjid-masjid ini berdiri dengan izin pemerintah, masa depan mereka tetap terjaga dalam ketidakpastian yang sangat besar. Seiring dengan perjalanan waktu, pertanyaan besar muncul. Apakah masjid-masjid ini akan bertahan atau justru dihancurkan oleh rezim yang dikenal sangat represif terhadap ekspresi agama? Masjid-masjid pertama yang dibangun di Korea Utara, terutama masjid yang terletak di Pyongyang, memiliki pengawasan yang sangat ketat. Masjid-masjid ini tidak hanya dibatasi untuk digunakan oleh diplomat asing dan warga negara yang memiliki izin khusus, tetapi juga diawasi oleh aparat negara. Meskipun pemerintah telah mengizinkan pembangunan masjid-masjid ini sebagai bagian dari langkah diplomatik dan sebagai sinyal bagi dunia luar bahwa Korea Utara mulai terbuka, rezim tetap menjaga kendali yang ketat terhadap seluruh aktivitas keagamaan, terutama yang melibatkan komunitas Muslim. Secara keseluruhan, masa depan Islam di Korea Utara tetap sangat tidak pasti. Negara ini sangat ketat dalam mengontrol kebebasan beragama, dan meskipun ada beberapa tanda kelonggaran dalam kebijakan agama, perubahan besar dalam kebebasan beragama tampaknya masih jauh dari kenyataan. Islam di Korea Utara kemungkinan akan terus berada di bawah pengawasan ketat, dengan masjid-masjid yang ada tetap sebagai simbol kebebasan yang terbatas. Namun, meskipun ada ruang untuk sedikit perubahan, Korea Utara tetap menjadi negara yang sangat tertutup, dan setiap perubahan besar dalam kebijakan agama kemungkinan besar akan terjadi dengan sangat hati-hati dan dalam batas-batas yang sangat terkendali. Kedepan, perubahan dalam kebijakan agama di Korea Utara, baik terkait Islam maupun agama lainnya, akan sangat bergantung pada dinamika politik dan strategi luar negeri yang diambil oleh pemerintah. Jika ada ruang untuk sedikit kelonggaran, maka masa depan Islam di Korea Utara bisa sedikit lebih terang. Namun jika pemerintah merasa bahwa agama-agama terutama Islam bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas politik negara, kemungkinan besar mereka akan memperketat kontrol dan membatasi ruang bagi agama ini berkembang lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.